Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anaknya. Kita akan membahas mengenai peristiwa hukum yang terjadi setelah anggota keluarga meninggal dunia, yaitu pewarisan. Pewarisan adalah proses beralihnya harta warisan dari pewaris kepada ahli waris menurut aturan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Konsep pewarisan timbul karena terjadinya peristiwa kematian. Peristiwa kematian ini menimpa anggota keluarga, terutama ayah dan ibu. Apabila orang yang meninggal itu memiliki harta kekayaan, yang menjadi masalah bukan peristiwa kematiannya, melainkan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh almarhum. KUH Perdata tidak membedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan, antara suami dan istri. Mereka berhak mewarisi dengan mendapat bagian yang sama. Kita analisis dari kasus bagi waris yang sempat ramai diperbincangkan beberapa waktu yang lalu, yaitu mengenai bagi waris keluarga Vanessa Angel dan Febri Ardiansah. Vanessa Angel dan Febri Ardiansah dinyatakan meninggal dunia dalam kecelakaan yang dialaminya. Dalam pewarisan, mereka berdua bisa dikatakan sebagai pewaris, yaitu orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan kepada keluarganya yang masih hidup. Lalu, mereka berdua memiliki anak yang bernama Gala. Nah, Gala merupakan ahli waris dari mereka berdua, yaitu orang yang berhak menerima harta peninggalan dari pewaris. Ahli waris sendiri terbagi menjadi 3. Ada waris asli, yaitu ahli waris sesungguhnya, yaitu anak dan istri atau suami dari pewaris. Lalu ada waris karib, adalah ahli waris yang dekat dengan hubungan kekerabatan pewaris. Lalu ada waris sah, yaitu waris yang diakui atau diatur menurut hukum undang-undang, hukum agama, atau hukum adat. Lalu ada hak dan kewajiban ahli waris. Hak dan kewajiban ahli waris timbul setelah pewaris meninggal dunia. Setiap ahli waris berhak menuntut dan memperjuangkan hak warisnya. Ahli waris tidak hanya berhak atas harta peninggalan atau harta warisan pewaris, tetapi juga berkewajiban menyelesaikan utang-utang dan wasiatnya. Baik, selanjutnya mengenai penggolongan ahli waris. KUH Perdata menggolongkan ahli waris menjadi 2 macam. Yang pertama, ahli waris ab intestato, yaitu berdasar pada hubungan darah dan hubungan perkawinan. Yang kedua, ahli waris testamentaire, yaitu ahli waris yang ditentukan oleh pewaris dalam atau berdasar pada surat wasiat. Ahli waris ab intestato digolongkan menjadi 4 golongan. Yang pertama, ahli waris golongan pertama. Yang termasuk ke dalam golongan pertama ini yaitu anak atau keturunannya dan istri atau suami yang masih hidup. Yang kedua, ahli waris golongan kedua, yaitu orang tua dan saudara kandung pewaris. Yang ketiga, ahli waris golongan ketiga, yaitu kakek dan nenek atau leluhur lainnya dalam garis lurus ke atas, menurut pasal 853 KUH Perdata. Dan yang keempat, ahli waris golongan keempat, yaitu paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun ibu. Kemudian ahli waris yang tidak berhak mewarisi. Walaupun ahli waris itu berhak atas harta warisan, akan tetapi dia tidak patut menerima harta warisan dari pewaris jika dia melakukan perbuatan tidak patut terhadap pewaris berdasarkan pada pasal 838 KUH Perdata. Orang yang tidak patut menjadi ahli waris menurut pasal ini sehingga dia dikucilkan dari pewarisan adalah mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh pewaris. Kemudian, mereka yang dengan putusan pengadilan dipersalahkan karena dengan fitnah
telah mengadukan pewaris bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara 5 tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat. Kemudian, mereka yang dengan kekerasan telah mencegah pewaris membuat atau mencabut surat wasiat, dan mereka yang telah menggelapkan, merusak, atau memalsukan surat wasiat pewaris. Selanjutnya, ahli waris pengganti. Ahli waris pengganti adalah ahli waris yang menggantikan orang yang berhak mewarisi karena yang bersangkutan meninggal dunia lebih dulu daripada pewaris. Misalnya, ayah meninggal lebih dulu daripada kakek, maka anak-anak ayah yang meninggal itu muncul menggantikan kedudukan ayah mereka sebagai ahli waris kakek. Pada pasal 875 KUH Perdata menyatakan bahwa testamen adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah dia meninggal, dan yang olehnya pula dapat dicabut kembali. Menurut pasal 895 KUH Perdata, pewaris itu atau pembuat pewaris itu harus berakal sehat. Jika surat wasiat memuat syarat-syarat yang tidak dapat dimengerti atau tidak mungkin dapat dilaksanakan, atau bahkan bertentangan dengan kesusilaan, hal yang demikian itu harus dianggap tidak tertulis. Surat wasiat tidak boleh memuat ketentuan yang mengurangi bagian mutlak ahli waris. Hal ini tercantum pada pasal 913 KUH Perdata. Berdasarkan pada ketentuan pasal 875 KUH Perdata, surat wasiat dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu surat wasiat menurut bentuknya dan surat wasiat menurut isinya. Yang pertama, ada surat wasiat menurut bentuknya yang dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, surat wasiat holografis. Surat wasiat yang seluruhnya ditulis dan ditandatangani langsung oleh pewaris, disimpan pada seorang notaris, dan penyimpanan itu harus dilakukan dengan akta penyimpanan yang dibuat oleh notaris. Kemudian, ditandatangani oleh pewaris dan 2 orang saksi yang menghadiri peristiwa tersebut. Yang kedua, ada surat wasiat umum, di mana setiap surat wasiat dengan akta umum harus dibuat di hadapan notaris dengan dihadiri oleh 2 orang saksi. Hal ini tercantum pada pasal 938 KUH Perdata. Pewaris menerangkan kepada notaris apa yang dikehendakinya. Dengan kata-kata yang jelas, notaris tersebut harus menulis atau menyuruh menulis kehendak pewaris sebagaimana hal ini pada pokoknya dituturkan. Kemudian, dengan dihadiri saksi-saksi, notaris harus membacakan surat tadi. Setelah itu, kepada pewaris harus ditanya apakah benar yang diucapkan tadi memuat kehendaknya. Surat wasiat rahasia. Surat wasiat rahasia adalah surat wasiat yang dibuat oleh pewaris dengan tulisan sendiri atau ditulis oleh orang lain yang ditandatangani oleh pewaris. Surat sampul yang berisi surat wasiat itu harus tertutup dan disegel, kemudian diserahkan kepada notaris dengan dihadiri oleh 4 orang saksi. Pewaris harus menerangkan bahwa surat itu berisi wasiatnya yang ditulis sendiri atau ditulis oleh orang lain dan ditandatangani oleh pewaris. Notaris harus mencatat keterangan pewaris dalam akte yang disebut akte pengalamatan. Akte tersebut harus ditulis di atas kertas surat wasiat, lalu harus ditandatangani oleh pewaris, notaris, dan 4 orang saksi. Selanjutnya, surat wasiat menurut isinya. Surat wasiat menurut isinya terbagi menjadi 2, yaitu surat wasiat pengangkatan waris dan surat wasiat hibah. Surat wasiat pengangkatan waris adalah surat wasiat yang berisi wasiat di mana orang yang mewasiatkan atau pewaris memberikan kepada seorang atau lebih seluruh atau sebagian dari harta kekayaan jika dia meninggal dunia. Ini menurut pasal 954 KUH PDT. Ahli waris berdasar pada pasal ini disebut ahli waris wasiat, seperti halnya dengan ahli waris ab intestat. Ahli waris wasiat memperoleh segala hak dan kewajiban dari pewaris yang meninggal dunia. Selanjutnya, surat wasiat hibah. Orang-orang yang memperoleh harta warisan berdasar pada hibah wasiat menurut pasal ini disebut legataris. Legataris ini bukan ahli waris. Legataris tidak menggantikan pewaris mengenai hak dan kewajibannya. Legataris hanya berhak menuntut penyerahan benda atau pelaksanaan hak yang diberikan kepadanya dari para ahli waris.
Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa setiap pembuatan wasiat harus dengan bantuan atau dilakukan oleh notaris. Harta warisan. Apa itu harta warisan? Harta warisan adalah benda peninggalan dan pewaris setelah dikurangi dengan semua utang dan wasiat pewaris. Adapun jenis harta warisan terdiri dari harta kekayaan, hak kekayaan intelektual, merek dagang atau perusahaan, dan hak kebendaan. Lalu bagaimana pembagian harta warisan? Apabila semua ahli waris mampu bertindak sendiri dan semua berada di tempat atau dapat hadir sendiri, pembagian harta warisan diserahkan pada permufakatan sendiri. Lalu, misalnya ahli waris yang masih di bawah umur atau belum cakap hukum dan dipengaruhi oleh perwalian, pembagian harta warisan harus dilakukan dengan akte notaris dan dihadap Balai Harta Peninggalan yang Lazim atau BHP. Lalu apabila menunjuk pelaksanaan wasiat untuk melakukan pembagian warisan setelah pewaris meninggal dunia, menurut pasal 1005 KUH Perdata, menunjukkan tersebut dapat dilakukan dengan surat wasiat, akta di bawah tangan, atau dengan akta notaris khusus. Lalu bagaimana kewajiban pelaksanaan wasiat? Pelaksanaan wasiat wajib mengadakan daftar harta warisannya yang dihadiri oleh semua ahli waris yang berada di Indonesia atau setelah ahli waris itu dipanggil dengan sah. Jika terjadi perselisihan, lalu bagaimana? Jika terjadi perselisihan, wasiat dapat dilakukan mengajukan masalahnya ke pengadilan negeri yang berwenang untuk mempertahankan sah surat wasiat. Jika kewajiban pelaksana wasiat telah selesai dengan kesepakatan ahli waris, penguasaan harta warisan dapat dihentikan.